Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Di video ini saya akan bahas banyak masalah ya. Jadi kompleks nanti mulai dari media yang sudah remuk, terus penanganannya, terus mendapati konsumen yang ya bisa dibilang ya maunya itu pokoknya dicat saja. Cuman medianya sebenarnya sudah nggak layak sih ya. Yang saya maksud nggak layak itu seperti gini. Ini media sebenarnya harusnya memang harus diganti ya. Semisal ini media dikupas habis pun, kalau kita hitung dengan kos biaya ngupas dan beli panel yang baru, meskipun ini sama-sama media KW ya, itu kurang lebih kalau saya sih mendingan beli panel yang baru yang tentunya hasilnya akan lebih bagus ya kalau untuk panel baru. Kecuali kalau panel motor ini sudah nggak ada beredar di pasaran ya, baik itu yang original maupun yang imitasi, itu di pasaran susah seperti motor-motor ya yang mungkin sudah munculnya di tahun-tahun yang lama terus di pasaran nggak ada ya, memang itu harus perlu restorasi total. Tapi kalau seperti motor Porsche ZR ini kan versi imitasinya juga masih banyak di pasaran. Oke, cerita akan kita mengawali dari sini. Jadi di sini ada dua panel motor Porsche dengan kondisi yang sama-sama pernah dicat. Yang satunya itu bekas cecetan yang menggunakan spraycan konvensional biasa ya, entah itu catnya NC atau PU, yang jelas clearnya PU. Cuman yang satunya ini mungkin dia pakai cat aerosol yang berbahan akrilik ya. Ketika kita tembak dengan cat biasa, kita uji coba, itu bahannya langsung keriting naik semua. Dan kalau sudah ketemu seperti gini, tentunya kita tukang cat pusing ya. Ini mau kita kupas, nanti biayanya terlalu banyak. Misalkan kita kupas, untuk biaya ngupasnya aja mendingan beli untuk panel imitasi yang kondisinya masih seger atau masih waras. Kan sama-sama imitasi seperti yang saya tadi jelaskan di depan. Ya mau nggak mau ya kita cat apa adanya aja, yang penting kita sudah beri kesadaran kepada konsumen nanti hasilnya seperti apa. Karena ini urusan dengan bahan loh ya, bahan yang kita sudah aplikasikan itu tetap ada biaya atau kos biayanya tetap kita keluar, dan tentunya hasilnya nggak akan bisa seseger ketika media ini masih kondisi baru. Jadi ini untuk kedua panel saya epoksi. Untuk epoksinya saya memang memakai dua tipe epoksi yang berbeda. Ini saya coba berbagi tips lagi bagaimana mengaplikasikan Getgood atau amplas pandu. Jadi meskipun ini panelnya sudah hancur, setidaknya ya tetap kelihatan mulus bagaimana lah. Kita aplikasikan Getgood di atasnya. Saya pakai aerosol di tone premium hanya untuk pandu amplas karena ini epoksinya terlalu tebal banget. Oke, dapatnya seperti gini. Jadi ini hanya untuk pandu amplas saja ya, berdasarkan saya bahas. Jadi nggak harus warna hitam, warna sembarang aja bisa. Ini nanti efeknya juga pengaruhnya ke clear coat. Kalau kita amplas saja sudah mulai dari awal itu sudah licin, otomatis untuk mendapatkan clear coat yang flat itu nggak usah perlu tebel-tebel. Cuman berdoa saja untuk media ini karena medianya emang bekas cecetan dan wes nggak layak sebenarnya yo. Jadi yo mudah-mudahan nggak ada masalah. Contoh sederhana ini, panel hilang, pecahannya nggak ada, suruh beli yo nggak mau, ya udah saya tak kerjakan apa adanya. Ya malah aku dapat ini malpraktek ya, malpraktek. Nah ini bolong, mesin aku malas nempel juga. Mendingan beli baru dicat mesti apik. Tapi kalau body second seperti gini ya, tapi yang punya sudah siap dengan hasilnya bagaimanapun. Oke, kita lanjut, kita diamkan sebentar baru nanti kita sanding basah. Kenapa di sini saya coba aplikasi pakai Getgood ini hanya untuk video ke teman-teman ya, supaya teman-teman yang pemula biar nggak terlalu bingung. Karena jika kita sanding dengan sanding model basah seperti gini, mana media yang sudah diamplas dan belum, untuk epoksi ini kan nggak kelihatan. Kalau kita pakai amplas pandu seperti gini enak, dan hasil amplasan ini tentunya kalau mulus itu pengaruhnya juga sampai clear di atas ya. Jadi untuk mendapatkan flat itu lebih gampang, nggak perlu tebel-tebel clear. Ini contoh jika media epoksi amplasannya kurang, jadi permukaannya masih kelihatan jeruk seperti gini, jadi tinta warna birunya masih tetap kelihatan, berarti ini sandingnya kurang. Jadi kita harus amplas sampai dengan warna tinta ungu atau birunya ini hilang. Jadi nanti teman-teman nggak ngulang lagi. Semisal kita nggak pakai amplas pandu seperti gini, kita asal gosoknya ngawur ya, ternyata setelah kering gosokannya kurang, ngulang lagi. Sebenarnya ini malah menghemat waktu. Trik menghemat waktunya seperti gini, dan hasilnya pasti lebih bagus daripada yang kita tanpa Getgood atau amplas pandu.
Untuk proses epoksinya ini memang saya aplikasikan dua tahap ya. Untuk tahap pertama saya aplikasikan epoksi yang cukup kental dan tebel karena memang catnya memang sudah bermasalah ya dari awal, bekas catatan akrilik. Kemudian saya diamkan 2 hari, kemudian saya epoksi lagi dengan epoksi yang agak encer. Dan kedua epoksi ini memang dari 2 brand yang berbeda. Oke, dapatnya seperti gini. Sebelumnya saya beritahu, jadi media yang ada di video ini nggak patut dicontoh, dalam artian sebenarnya media ini nggak layak. Contoh misal ini panelnya hilang, sambungannya nggak ada, jadi jangan ditiru. Ini yang penting aku sudah ngomong sama yang punya, Mas nggak beli dibelikan tebeng baru, katanya nggak apa-apa Mas, itu aja ya sudah. Nanti kalau sudah nyesel catnya bagus tapi tebengnya atau panelnya ada bagian yang cuil-cuil seperti gini ya, itu sudah risiko yang punya. Sebelumnya jelaskan dulu ya. Ini gini, jadi yang masih kelihatan sedikit-sedikit seperti gini, berarti ini amplasannya kurang sedikit, ya kan? Ini epoksinya terlihat kan? Jadi kita main 2 epoksi. Yang pertama saya pakai fast drain-nya punya Autoglow untuk epoksi yang pertama. Epoksi yang kedua baru kita pakai Niken PU2K yang hardenernya putih. Sebenarnya untuk Niken 2K itu dry sanding lebih enak. Ini saya buat contoh amplas basah ya, karena amplas keringnya juga habis. Nah intinya begitu. Contoh lagi seperti gini, ini skip ya, skip ini nggak lolos tapi nggak apa-apa, apa adanya kita cat, karena saya juga sudah kesel dengan medianya. Sayang catnya mahal-mahal tapi matte panelnya nggak mau modal. Nah ini contohnya seperti ini lagi, ini lubang nggak aku benahi juga, karena apa, kalau dibenahi sebelahnya juga hilang, nyambungnya lagi lama. Kita hitungan ya, semisal kita bahan ini membuat panel seperti gini, anggaplah waktu kita setengah hari atau sehari. Untuk beli panel yang baru dengan kualitas yang KW itu sudah dapat. Mendingan beli panel baru, nyata kalau dideko hasilnya mesti bagus. Itu pelajaran pentingnya hari ini bagi teman-temannya pemula loh ya. Jadi daripada ngupas, mendingan beli panel yang baru. Kalau untuk motor yang sudah banyak pasaran atau beredar pasaran seperti gini. Oke, lanjut aja, langsung kita naikkan untuk cat di atasnya. Yang penting wis tak kasih contoh. Iki megor media abal-abal. Kita coba sesuai dengan apa yang kita tahu, kita coba praktekkan. Wes, intinya begitu. Nah, ini kurang sedikit amplasannya. Tapi kalau dijapik ini licin. Oke, untuk project yang pertama dari body set post 1-nya di sini minta warna merah. Yang saya gunakan di sini adalah merah solid Ferrari Red, cat dari produk Niken juga ya. Untuk cat jenisnya cat jenis NC. Dan yang kedua mintanya warna siralik ya, siralik merah. Cuman di sini untuk warna hitamnya saya menggunakan cat jenis PU. Nanti akan kita lihat hasilnya atau kita compare antara cat yang menggunakan cat jenis NC dan cat yang jenis PU dengan aplikasi yang sama, clear yang sama, dan waktu pekerjaan yang hampir kurang lebih sama, hasilnya seperti apa. Untuk yang warna hitam saya gunakan cat jenis PU produk dari Niken juga. Saya aplikasikan seperti biasanya, langsung tembak jebret. Dan ini yang warna hitam di waktu yang kedua ya. Jadi setelah merahnya selesai saya baru aplikasi untuk warna hitamnya. Rencananya untuk proses pengclearan nanti kita aplikasikan bareng ya, supaya satu irit bahan terutama thinner nggak cuci lagi untuk spray gunnya. Sudah thinner mahal, nyuci spray gun kan malah tambah boros ya, pusing nanti kepala kita malah. Oke, dapatnya seperti gini. Nah, ini fairing yang bawahnya juga hilang, fairing sininya juga hilang dudukannya. Wes pokoknya motornya mengenaskan. Nah, ini untuk fairing depan bagian luar seperti gini. Oh nggak kelihatan. Nah seperti gini. Oke, kita lanjut akan coba aplikasi warna siraliknya. Rencana siralik yang mau kita aplikasikan warna siraliknya Aztec Gold. Ini belum pernah saya buat videonya. Untuk warna siraliknya kuning ya, kayak emas seperti gini. Jika kita pindah ke tabung biasa, ini kemarin mau ngirimi teman, ternyata melewati udara nggak bisa ya, pengiriman pakai pesawat, jadi tak simpan, tak pakai aja. Ini warnanya jika kita pindahkan ke botol
Terus nanti rencananya kita memakai kain ditun merah. Kan kemarin yang dasar luxury brand sudah pernah. Sekarang kita coba main di Aztec Gold. Untuk kodenya SP 9402 bintangnya 3. Untuk kain ditun merahnya kain ditun merah red 9311 jika teman-teman main pakai ditun premium. Terus misalkan kain ditunnya mau diganti stilis red matte juga bisa. Kain ditun merah yang clearnya adab loh ya, stilis red matte. Untuk proses mindahnya, nah gini gejalanya, catnya seperti gini, dia makanya nggak mau dikirim. Aduh, dia nggak mau dikirim seperti gini. Kalau dikocok dia langsung bereaksi. Aduh, ini bencana ini, bencana. Oke, langsung saja kita aplikasikan mumpung telanjur becek ya. Dia kalau dikocok kondisi tertutup langsung bereaksi. Jadi langsung aja kita coba tumpahkan ke spray gun. Ini belum tak campur tinta sama sekali, jadi encer catnya. Nah seperti ini, partikelnya gerak terus, nggak mau diam. Mungkin sudah tercampur dengan gas ya, nitrogen, aerosol. Nah seperti gini teman-teman, dia kayak model mau keluar terus kalau dikocak. Gak apa-apa, sikat wes. Yang penting cepat kita aplikasikan pada medianya. Jadi hari itu dimulai dari pagi kita aplikasi warna merahnya, warna merah selesai kita diamkan, kemudian langsung aplikasi warna hitam. Setelah warna hitam selesai, siang itu langsung aplikasi warna siralik untuk setelan spray gunnya seperti halnya di kemarin ya. Jadi masih pattern full, jarum saya buka 1,5 ulir ini karena catnya encer, jadinya kalau kita buka full ya ngowos. Dan untuk setelan angin 1 grit lebih sedikit. Berikutnya untuk malam hari sekitaran habis maghrib ya kita aplikasi untuk warna kain ditun merah. Untuk kain ditun merahnya di sini saya memakai cat jenis PU. Jadi jangka panjangnya saya buat jangka waktunya untuk warna siralik saya buat agak panjang, kurang lebih 2 jam. Kemudian langsung kita aplikasi warna kain ditun merah di atasnya. Rencananya malam ini kita clear coat langsung dan ternyata tiba-tiba malam itu hujannya deres guys, dan nggak mungkin untuk aplikasi clear karena tempatnya Tampia. Jadi mau nggak mau proses kita undur untuk clear coatnya sampai esok pagi. Untuk aplikasi cat kain ditutnya seperti yang sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi untuk mixing rasio catnya sekalian banyak aja, perkiraan satu body itu lebih atau usahakan sisa ya. Jadi supaya catnya nanti hasilnya nggak belang. Untuk setelan spray gun sama setelan spray gun dari mulai awal sampai akhir jangan diubah. Jadi pattern kita atur full, jarum kita buka semisal 2 ya 2 ulir sesuaikan dengan tingkat kekentalan dari cairan. Terus setelan angin juga jangan diubah. Setelah pagi harinya dapat warnanya seperti gini. Ini rencana awalnya memang ditempeli stiker. Jadi pagi itu sebelum saya clear, saya ditelepon sama yang punya suruh masangi stiker yang sudah dibelikan. Dan untuk prosesnya ya sebenarnya memang harusnya di clear dulu, ditempel stiker, terus baru di clear lagi. Saya pernah membuat video tentang itu. Untuk link videonya saya cantumkan di kolom deskripsi. Kalau nggak salah di situ motor Shogun SP125 ya untuk tahapan proses jika stiker pengen di clear. Tapi ini pengecualian, jadi pengennya langsung ditembak dengan clear coat. Ternyata stikernya nggak layak. Cara identifikasinya nggak layak seperti apa? Setelah kita coba tempel, kita oles dengan clear yang dicampur dengan hardener dan thinner, ternyata stikernya mengkirut guys, atau stikernya keriting. Jadi ini stiker yang nggak layak untuk di clear coat. Jadi mau nggak mau ya stikernya tetap nggak saya pasang. Yang punya motor kita telepon dan kita kabari bahwa stikernya memang nggak layak. Akhirnya ya mengalah, mau nggak mau memang medianya harus tanpa ditempel dengan stiker karena stikernya nggak layak. Jadi hal-hal seperti gini kita harus ngerti daripada nanti setelah aplikasi ternyata ditembak keriting, kita lagi yang rugi, kita lagi yang disalahkan. Olesi dengan clear yang sudah dicampur hardener sedikit bersama thinner terjadi gejala keriting, berarti stikernya nggak rekomen untuk di clear coat. Jadi mendingan kalau sudah dapat stiker seperti itu, kalau saya yang punya motor kita hubungi.
yang motor kita hubungi, kita kabari keadaan sepertinya seperti apa. Dan ini saya rekomendasikan malah di clear aja. Nanti kalau semisal mau pasang stiker ya coba pasang stiker lagi yang lebih bagus ya. Jadi kendala-kendala seperti gini kita juga harus bisa menyikapinya seperti apa, daripada nanti sudah terlanjur tak pasang terus retak, ujung-ujungnya tetap kita juga yang dipersalahkan, kita juga yang rugi. Oke, ini jadi stikernya tak cabut. Tadi coba bagian satu, kita langsung tembak clear saja. Ini ada sisa lem sedikit dari stiker yang coba saya pasang, kita hilangin kembali. Untuk proses ngilanginnya ya harus hati-hati, pakai greaser saja. Kalau pakai pertamax atau oli bensin lebih kejam kayaknya, atau pakai alkohol juga bisa, cuman ya harus hati-hati. Nah seperti gini ngilanginya. Kalau sudah terlanjur berbekas pada medianya, lemnya tertinggal, kita lap sama greaser seperti gini sudah aman. Nah ini catnya ngikut tapi ya nggak sampai habis ya. Kalau pakai pertamax yo bahaya, bisa rugi miliatan ya. Setidaknya sulam lagi, kita tembak lagi candy tone, dan takutnya kalau disulam ya belang, karena candy tone sifatnya transparan ya. Nah seperti gini. Ini kejadian-kejadian seperti gini kadang-kadang kita sebagai pelaku bengkel mesti menemui. Dah, ini siap kita clear aja langsung, jadi nggak usah dipasang stiker. Tadi kita sudah telepon sama yang punya motor. Oke, jadi pagi itu langsung kita aplikasikan clear coat-nya sekitaran jam 9 pagi pada dua project motor dengan warna yang berbeda, dengan dua cat yang berbeda pula. Satu cat NC, satunya cat PU. Untuk cat NC warna merahnya hitungannya sudah lama ya kita diamkannya, kan aplikasi kemarin sekitaran jam 9 ke 10 selesai. Ini aplikasi clear coat-nya di jam yang sama, jadi kurang lebih 24 jam untuk cat NC nya sudah kita diamkan. Harusnya sudah keras ya, cuman nanti perbedaannya akan sangat kelihatan ketika sudah sama-sama di clear, mulai dari tingkat kekerasan dan daya mengkilapnya. Untuk cat NC yang sudah didiamkan lama seperti gini, memang prosedur yang benernya harusnya esok paginya kita kesek ya. Kita kesek sedikit dengan amplas grit ya, mungkin 800 atau 1000, dan kita tembak tipis saja dengan cat yang sama, tapi hanya encer tipis saja supaya nanti mau lengket atau bonding dengan clear coat-nya ya, dan catnya itu biar terlihat gurih. Tapi untuk project ini pengecualian, jadi langsung tak tembak aja jebret untuk sama clear coat-nya. Kepala saya karena sudah pusing, intinya seperti itu. Untuk aplikasi clear coat-nya tetap pakai mode one visit aplikasi, karena kita juga kejar-kejaran sama cuaca lagi. Jadi di sini sudah mulai mendung sekitar jam 10. Nah, ini cuacanya semakin nggak memungkinkan, tapi kita berhenti sebentar ya. Tinggal panel ini yang belum kita clear. Nah, satu sayap depan, dua sama kepala, lainnya sudah di dalam sana. Di sini saya pakai MS 4100 produk dari Nikon. Wes tak tembak dua layer jebret, one visit aplikasi, kelomoh wes selesai. Jadi nggak mikir. Untuk daya kilapnya tentunya teman-teman harus nggak tak jelaskan, wes paham sendiri. Untuk mixing ratio thinner di sini ya yang jelas kurang dari TDS lah, karena di sini memang cuacanya genting, cuacanya kelembapan tinggi atau suhunya rendah. Jadi sedikit thinner sangat membantu. Apa ya sudah ya? Oh tadi udah ngeliat. Alhamdulillah ya nggak kritik ya. Ngedrop ada juara? Ngedrop ya nggak, tapi lah. Tapi epoksinya tak diamkan lama loh, kemarinnya 3 harian kok. Oh 3 harian. Oh itu caranya ngubahnya epoksinya lamain lah. Oh, lamain aja kalau bukan cacatan. Itu sambil nguji epoksi, kalau emang epoksinya tahan, dia bagus. Sama Nikon sama Belkota apa? Kira jadi kena kasar tuh kan caranya Mas. Ini ketika kita bleed Bawah sayapnya. oh ya bentar. Ini ketika nggak kita bleed seperti gini,
Ini area yang nggak kena kain ditun karena kan panel yang kecil bagian bawah kan kita pasang tadi. Ini clearnya sudah kering. Aplikasi sore tadi kalau kita lihat dropnya yang nggak seberapa karena epoksinya memang benar-benar sudah mati. Terus yang poin pentingnya adalah amplas pandu. Jadi amplas pandu ini kalau untuk epoksi, misalkan kita sudah dapat media yang mulus, tentunya clearnya juga akan mulus. Tapi kalau epoksinya masih jerukannya gede-gede langsung kita timpa cat, nanti juga pengaruhnya ke pengaruhnya ke clear juga. Sederhananya seperti itu. Oke, coba saya bleed ya. Nah, ini kalau di bleed seperti gini. Nah, ini ketika di bleed siraliknya seperti gini. Tapi ini dominan warnanya hitam. Kalau di kegelapan masih kelihatan warna hitam. Ini panel yang parah, nggak ku apa-apakan, wis biar aja kayak gini. Leleh aman, karena kita aplikasinya konsisten, nggak loncat-loncat. Nah ini contoh misalkan kita amplasannya konsisten, ketika epoksi tadi ya permukaannya licin, clear itu langsung turun ke bawah seperti gini. Jadi ngumpul turun bawah seperti gini. Tapi kalau amplasan mulai dari awal sudah nggak mulus, epoksinya amplasannya jeruk, tentunya ya dia akan kelihatan jeruk dan berhenti. Mungkin kalau tebalnya terlalu over bisa berhenti di tengah atau di mana. Tapi kalau licin duluan dia pasti turun juga seperti gini. Ini cat PU, ini cat NC. Aplikasi clear coat suhunya sama, mixing ratio thinner dengan clear coat hardenernya juga sama, terus umurnya juga sama, di sini kurang lebih 2 hari. Tapi kalau kita tekan, yang jelas cat PU tidak akan berbekas ya. Tapi kalau cat NC meskipun umurnya sudah 2 hari, dia masih bekas sidik jari seperti gini. Ini perbedaannya cat NC dengan cat PU. Jadi kalau teman-teman ada komplainan dari konsumen ya diberikan referensi ya, kalau emang cat PU kelebihannya seperti gini, cat NC seperti gini. Dan ketika sudah pengen proses poles, tentunya cat PU lebih gampang karena dia sudah memiliki pondasi yang keringnya sampai dalam artian ditekan sudah enggak berbekas sidik jari. Polesnya ya sederhana, tinggal misalkan ini ada contoh kotor seperti gini, area sini kotor ya, ini ada sedikit kotor, kita tinggal amplas grade 1500 seperti gini, pakai penghapus pada area sini saja, udah seperti gini dapatnya. Habis itu kita polesnya lebih cepat karena pondasi dasarnya sudah kuat duluan. Kalau cat NC polesnya terlalu lama, itu akan malah resiko berbahaya. Kita tekan-tekan pun dengan kuat. Kalau cat PU tentunya akan lebih aman. Nah seperti gini, kotornya sudah hilang. Dah seperti itu. Oke, sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Halo Lek Mat, gimana? Lek tak puter-puter gini medianya pusing tau kepalamu? Ini cat siralik Mat. Nge-clear coat kok tidak diplokut barangi ngopo? Lek diplokut terus di kamera koncone ya iso Mat. Dipoles barang terus di kamera banyak apa? Nge-clear ya sekali tahap 2 layar terus langsung jadi. Sacet-sacet ndang bayaran Mat.